semuanya dari Indramayu. Lebih semangat lagi dong ya Bu. Lemes banget, belum sarapannya Bu ya. Kan masih jam segini, sabar ya Bu ya. Sarapannya ntar 6:30, ini Masya Allah. Jamaah yang di rumah juga ini Masya Allah, buat yang baru bergabung terima kasih banyak ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah batas halal dan haram yang jarang kita sadari. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan pakarnya, ada Ustadz Ahmad Sarwat selaku Direktur Utama Rumah Fikih Indonesia. Tepuk tangan dulu dong Bu, mana di sebelah kiri. Ini Masya Allah. Jamaah. Siapa yang kalau misalnya mau goreng lele palanya digetok dulu? Ada? Nih ada video nih. Jangan asal pukul hewan sebelum diolah. Maksudnya apa? Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Nah kita panggil lagi guru kita, Kiai Sarwat boleh maju ke depan. Nah ini kita minta penjelasannya nih sama ibu-ibu tadi yang suka mukulin lele sebelum digoreng. Ketok, ketok, kepalanya pakai cobek biasanya Bu ya? Iya lagi, bener berarti kan. Nah ini pertanyaannya, Ustaz Pak Kiai, apakah benar jika hewan yang dipotong atau yang disembelih ini sampai menyiksa sang hewan, maka apabila terjadi makanan disajikan katanya makanan tersebut atau daging tersebut dikategorikan haram atau mungkin nggak boleh dimakan. Emang bener kayak gitu? Nah mohon izin penjelasannya Pak Kiai, tepuk tangan buat Pak Kiai Sarwat, fadol. Iya, tadi kan gambarnya lele. Lele itu hewan yang hidupnya di air kan, jadi ya dia masuk dalam konteks ikan. Ikan itu memang tidak perlu disembelih. Jadi kita kalau makan ikan itu memang bukan hewan yang harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim gitu, nggak perlu. Ya dia bangkainya pun juga halal dimakan. Sehingga kita makan bangkai ikan itu pada dasarnya tidak apa-apa. Karena memang Nabi SAW sendiri yang menyebutkan uhillat lana maitatani wadamani. Ada dua bangkai yang halal dan juga darah yang halal. Yang pertama yang bangkai itu adalah bangkai ikan, al-jarad wassamak ya, bangkai hewan yang hidup di air atau kita sebutnya gampangnya ikan, atau yang kedua adalah belalang. Nah, urusan matinya digetok, nah itu lain cerita. Begini, lebih sulit nyari lehernya ikan kan, mana lehernya nih kalau kita mau cari lehernya ya kan. Lebih gampang getok aja gitu kan, kalau perlu dibanting, kalau enggak dipelintir, dipertekin, kretek, mati dia gitu kan. Bangkai kan, halal enggak bangkai itu? Bangkai itu pada dasarnya haram kalau hewan darat, tapi kalau hewan air tidak jadi masalah. Bayangkan coba, kalau semua ikan harus disembelih, itu kita makan ikan teri 2 kilo, itu gimana cara kita nyembelihnya? Ribet amat begitu kan. Kalau ikan teri matinya diapain? Ya didiemin aja lama-lama mati sendiri, bangkai, haram, enggak. Jadi secara hukum fikih makanannya, fikih kuliner, bahwa yang namanya bangkai itu pada dasarnya haram gitu ya. Kecuali ada bangkai hewan yang hidup di air. Nah kalau dia hidup di air atau ikan atau hut istilahnya, bangkainya halal dimakan. Bahwa matinya dengan cara apa? Ada loh yang matinya dengan cara dipancing. Itu kan sakit itu, ya kan? Kalau dia bisa merasakan sakit. Tapi ya namanya kita manusia, dia hewan, matilah dia pada dasarnya dia halal. Memang sih kita kalau ngelihat ikannya ngos-ngosan gitu ya, nyari udara, ya kan? Kesian banget nih apa kita bikin napas buatan ya gitu ya. Ya tapi kan biar bagaimanapun Allah sudah menyediakan hewan-hewan itu untuk kita makan. Jadi ya nggak apa-apa. Matinya tidak dengan cara disembelih, matinya dengan cara apapun lah caranya, digetok, apa dipotek, apa kehabisan oksigen dan sebagainya ya tidak jadi masalah, hukumnya halal. Memang kalau ikannya itu ikan piranha, nah itu lain cerita ya kan. Kalau ikannya itu ikan yang kita beli dengan harga berjuta, sayang-sayang juga. Atau ikannya ikan cupang gitu, kekecilan juga. Jadi ya intinya sih tidak jadi masalah kalau seandainya ikan itu mati begitu saja atau dibunuh atau dihancurin atau bagaimana. Bahkan ikan sarden tuh hancur banget itu. Hancur benar, gitu. Masya Allah. Tidak apa-apa, kita boleh makan pada dasarnya. Ya, makasih banyak Pak Kiai. Ya. Tepuk tangan buat Pak Kiai. Boleh duduk lagi Pak Kiai, Masya Allah. Jadi Ibu aman ya Bu ya. Ibu udah dudukkan aja, waduh kemarin mana saya getok lagi tuh lele. Udah digoreng masih goyang-goyang katanya ya. Ada yang macam-macam. Aman. Ada yang mau maju nggak? Ternyata aman. Ada yang udah dipegoreng kan Ustaz? Kalau binatang darat yang diketok gimana?
Nah, lain Nah lagi. itu nggak boleh, menyiksa namanya. Tunggu dulu. Apa tuh? Kalau saya datang itu pertanda saya mau nanya sama Oh, jamaah. tapi masuk dulu dong ke segmennya. Kenapa coba? Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang Nah, mana yang mau ditanya? Saya lihat di sana ada bapak sendiri bersama jamaah dari mana ibu? Indramayu. Indramayu. Yang sebelah sini dari mana? Maaf Indramayu ya Bu, juga. yang sebelah kanan saya nanyanya di sini aja. Oh iya. Ibu saya tanya, selamat ya Bu, saya pilih yang di atas. Oh ya Allah, boleh berdiri Bu. Iya, perkenalkan dirinya, Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarkini dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Oh, tepuk tangan dong. Terusan Indramayu. Iya. Bu, Ini, saya mau tar dulu, ini ibu-ibu terbaru. Tarkini. Enggak. Ini ibu-ibu yang selalu menunda-nunda. Apa tuh? Ntar aja ya. Beda itu mah. Ibu Iya. saya nanya, Iya. menurut pendapat ibu, apakah darah itu haram? Enggak. Wah. Oh haram ya. Oh, tar dulu, Haram. saya yang pertama, saya dengerin tar dulu. Saya mau yang pertama, jangan pingsan. Jangan-jangan ibu Jangan. makan darah dia. Marus namanya ya. Iya betul. Iya. Kebanyakan orang dulu begitu. Orang Jangan dulu. nunjuk-nunjuk orang dulu. Iya. Enggak tahu sih. Gak tahu ya, Iya. makanya penting. Tapi tahu nggak Bu, ternyata ada darah yang halal. Nah, maksudnya Apa itu? Mau tahu? darah muda. katanya Darah ibu. muda. Berarti ibu makan orang dong. Iya, oke. Assalamualaikum Makasih banyak Ibu. Terima Ya. kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya Ustaz. Iya, Darah yang makasih halal. banyak Pak Kiai, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada tim Islam Tinda yang mendatangkan langsung pakarnya fikih. Apalagi tadi dibahas fikih kuliner. Tepuk tangan dulu dong. Ada dari rumah fikih yang selalu saya repotkan. Kalau ada jamaah bertanya tentang hukum, tentang waris untuk fikih, pembahasan, pasti saya suruh ke rumah fikih. Ternyata orangnya udah datang. Ternyata, nih hati-hati. Ketika bertanya tentang darah, darah itu haram. Darah haram kecuali dua. Yakni, mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Kecuali hati dan limpah. Makanya ibu kalau mau makan daging, cuci dulu. Jangan sampai ada darahnya. Oke Bu? Jangan sampai ibu masak berikut darah-darahnya. Dicuci dulu baik-baik. Dan ingat, kenapa? Ternyata darah itu membawa kuman, membawa penyakit. Makanya mohon maaf, berbicara tentang dua yang dihalalkan, apa tadi Bu? Hati dan limpa, itu mohon maaf tanpa menggurui, lihat dulu hatinya dari mana? Limpanya dari mana? Hati dan limpa yang boleh dimakan adalah dari binatang yang halal. Binatang yang hidup. Iya. Banyak dong binatang yang Gak itu. bisa juga itu. Ibu ada sapi jalan, terlalu banyak lemaknya dipotong. Lalu itu digoreng, binatangnya masih hidup. Itu haram. Enak aja. Jamaah. Yang kedua, kenapa ada tadi disebutkan Pak Kiai, ada binatang bangkai yang halal dimakan. Semua yang di laut, kalau bangkai ikan halal. Kecuali bangkai kapal. Itu pun karena keras. Karena keras. Ya. Mohon maaf tanpa menggurui. Nih. Tapi kalau binatang darat, dia jalan-jalan binatang darat itu kambing. Kemudian dia jatuh di laut. Kemudian dia dibangkai. Halal gak itu? Haram karena dia bukan binatang laut. Harus berjenis ikan. Kenapa ikan itu walaupun jadi bangkai bisa dimakan? Karena tidak punya pembuluh darah. Ulangi, bukan apa? Tidak punya pembuluh darah. Makanya hati-hati. Karena darah yang mengalir itu, ulangi, darah yang mengalir itu haram. Sehingga ada orang potong sapi terus diambilkan, ditadain. Itu haram.
Darahnya. Buat dimakan. Buat dimakan. Namanya marus tuh Marus kalau di itu sini. haram. Karena Oh. mengandung penyakit di dalamnya. Nauzubillah, summa Tidak nauzubillah. mungkin agama melarang kalau tidak ada bahayanya. Bener. Pasti ada bahayanya. Tadi sudah dijelaskan, haram karena najis, Hmm. haram karena memabukkan, Bener. haram karena berbahaya. Masya Allah. Makasih banyak ilmunya. Makasih banyak juga Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Amat. Oke, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah dan juga di studio. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan untuk curhat ya, yang ada di studio mewakili di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh, yang ini. Boleh Bu maju ke depan Bu, silakan Bu. Ada orang udah kenceng salah lagi itu tadi. Ya Allah, silakan perkenalkan dirinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva dari MT Darul Mutakin Indramayu. Oke, tepuk tangan dong buat Ibu Eva. Mau curhat apa Ibu? Mau curhat nih. Hmm. Saya punya 2 anak, Dua laki-laki anak. sama perempuan. Mm-mm. Rumah yang saya tinggalin dibangun sama anak laki-laki. Suami masih ada nggak? Nggak ada, saya sendiri. Udah nggak ada. Iya. Oke. Rumah yang saya tinggalin Yang itu Ibu tinggalin sekarang dibangun sama anak laki-laki. dibangunin sama anaknya laki-laki. Oke. Nah, ketika saya Tanahnya sudah tanah siapa? tanah saya. Tanah Ibu Iya. dibangunin sama kakaknya Iya, gitu ya. aha. Oke. Nah, ketika saya sudah meninggal, Ibu apakah belum meninggal. Kalau ketika nanti. andai, Kalau nanti. ya ketika nanti ya, saya sudah ha-ha. meninggal. Nah, apakah anak Saya berarti satu ngomong sama laginya? hantu. Saya takut juga ini. Iya. Anak yang satu Saya lagi. juga perhatiin, kenapa ibu mau ada ke atas ya? Ternyata kacamatanya. Terus Bu. Nah, apakah anak saya yang satu laginya kebagian warisan dari saya? Ah, gitu. loh. Oke. Karena ngerasa yang laki-laki ngebangun, barangkali dianya kan, oh itu ada hak saya. Oh, itu kan saya yang bangun. Iya, Harusnya gitu warga ini loh. buat saya dong. Gitu. Iya, Nanti, gitu. seperti Oke, kita itu. tanya dulu sama Iya. guru kita ya. Kasih. Boleh maju Ustadz Syam. Pak Kiai boleh maju ke depan. Masya Allah. Coba kita dengerin dulu jawaban dari Ustadz Syam dulu. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tua dibangunin rumah sama anaknya, tapi Ah. di tanah orang Di tua itu tanah orang sendiri. tuanya. Atau mungkin direnovasikan gitu Iya. ya. Subhanallah, maka semua tergantung akadnya, Bu. Sama dengan zina dengan yang halal itu tergantung akad. Jadi perbedaan antara zina dengan tidak zina itu akad. Jadi tergantung akadnya. Kalau akadnya kemarin anaknya memang hadiah buat ibunya, ya dapat nanti si anak yang kedua tadi. Kemudian tadi kalau ibu mengatakan, ih tanah saya, berarti dari tanah itu dapat juga anak yang kedua. Dari tanah. Jadi ada kompensasi untuk si anak yang pertama, kompensasinya karena dia yang punya bangunannya. Tapi masalah warisannya tetap dapat yang satunya. Kenapa? Karena ada tanah yang memang milik ibunya, bukan milik daripada anak yang pertama, anak Masya laki-laki tadi Allah. itu. Jadi tetap dapat bagian yang satunya itu. Oke, ditambahkan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Yang jadi masalah itu kan akadnya. Biasa tuh orang tua sama anak ketika masih hidup nggak main akad-akatan. Itu yang jadi masalah Betul. kan. Insya Allah nanti setelah kita udah nggak ada akan terjadi perang badar antara sesama Perang anak-anak. badar loh, Iya. ngeri banget ya. Nah, biar jangan terjadi perang badar, kumpulkanlah 2 anak. Ini gimana nih urusannya? Tanahnya punya ibu, bangunannya kamu yang bangun, ya kan? Nah, berarti kita harus bikin kesepakatan. Akadnya tulislah kalau begitu sekarang. Biasakanlah menulis karena apa? Karena budaya Islam itu adalah akad itu ditulis di atas hitam dan putih, disaksikan oleh 2 orang saksi. Iya, ada saksinya dan sebagainya biar nggak jadi masalah di kemudian hari. Soalnya begini, kadang-kadang pagi dele, sore tempe. Pagi ngomong begini, sore udah lain lagi Beda ceritanya. lagi. Makanya ditulis, ada Masya saksinya. Allah. Makasih banyak Pak Kiai. Tuh gitu Bu ya, jelas ya Bu ya. Iya, siap. Mumpung Ibu masih ada nih. Ibu tadi bilang udah nggak ada ibunya. Enggak, tapi benar loh ibunya Iya. bilang Barangkali. ketika saya tidak ada kan. Apa bedanya ketika dengan jika, Bu? Kalau ketika udah pasti. Iya. Kalau jika belum tentu. Udah pasti mati kan, Bu? Iya. Oh, Tapi iya. nanti, Saya tapi kan sudah yang ada. Jangan sekarang. sekarang Bu. Iya. Saya kan udah nggak ada. Berandai, Jangan berandai. begitu ya. Takut Oke. anaknya ribut Iya. ketika saya tidak ada gitu. Oke, jadi jelas ya Bu ya. Oke, Siap. nanti kita lanjut lagi nih buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang batas halal dan haram ya, yang jarang kita sadari. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.